bersama kami, saya Romi Dan saya Nurura. dalam acara podcast Rumah Hukum. Baiklah, malam ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Rabu Esa MH. Kebetulan beliau salah satu dosen di Fakultas Hukum di Universitas Riau Kepulauan. Malam Pak Rabu. Malam. Wah, thank you Pak Rabu sudah datang di podcast kami. Sungguh sangat menarik ya, dengan Pak Rabu yang memang ditunggu-tunggu juga. Ceritain nih Pak Rabu, gimana latar belakangnya sampai Pak Rabu sampai sejauh ini bisa berada di posisi ini Pak Rabu. Oke, baik teman-teman, selamat malam. Terima kasih nih Rumah Hukum yang telah mengundang saya pada hari ini. Kalau cerita untuk saya ini cukup panjang ya, tapi saya singkat saja. Memang latar belakang pendidikan saya itu hukum. Jadi saya itu lebih ke aspek lembaga negara. Jadi saya itu mengambil jurusan hukum tata negara. Jadi saya lebih ke sana. Jadi teman-teman saya ada yang pidana, perdata, saya lebih memilih jalan sendiri. Jalan hukum tata negara. Jadi seperti itu. Itu singkatnya aja ya. Iya. Jadi panjang lagi sebenarnya. Iya. Benar. Jadi memang ada kebutuhan yang lain dari yang rekan-rekan yang lain Pak. Kita punya pilihan. Betul. Kita hidup punya pilihan. Tidak harus ikut dengan yang kawan-kawan. Iya, kita nggak boleh ikutan, tapi kita punya passion sendiri. Betul Pak. Saya setuju. Di negara demokrasi manapun, ya, kita bicara khusus di Indonesia, ya. Jadi siapapun warga negara Indonesia itu mereka mempunyai hak untuk memberikan hak suara mereka. Benar. Ya. Tapi karena itu adalah mereka sebagai pegawai negara, ASN, ya, aparatus sipil negara itu mereka harus aturan-aturan yang harus mereka patuhi. Ya. Misalnya nih, pegawai negeri itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Misalnya nih, mereka mendukung salah satu pasangan calon, itu nggak boleh. Maka kalau ada pegawai negeri yang terlibat nih, apakah mereka mempromosikan atau mereka mendukung salah satu calon, maka masyarakat siapapun itu bisa mengadukan ke pihak yang berwajib, misalnya yang berwenang. Berarti dalam pemilu itu namanya ada Bawaslu, laporkan Bawaslu. Nah, kalau mereka pegawai negeri, nanti Bawaslu melaporkan lagi ke tingkat yang lebih lanjut, artinya diproses gitu. Jadi ada mekanismenya. Kalau itu pegawai negeri. Nah, tapi bagi masyarakat biasa, ya itu memang sudah dunia demokrasi, mereka bisa memberikan hak suara mereka dengan siapa saja, itu tidak boleh dilarang. Hak warga negara seperti itu. Tapi Pak izin Pak ya, memang betul seperti keterangan yang Bapak sampaikan barusan. Tapi pada saat sekarang ini, itu implementasinya di lapangan tidak berbanding lurus dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah sendiri Pak. Apalagi terhadap ASN itu ya. Jadi memang banyak indikasi-indikasi yang ditemukan. Tapi seperti itulah Pak. Jadi bagaimana tuh Pak? Apakah ada langkah-langkah khusus atau bagaimana untuk kita meminimalisir perbuatan-perbuatan seperti ini Pak? Nah, itulah kenapa kita ada penegakan hukum oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu ada namanya gabungan penegakan hukum itu Gagundo ya. Jadi gabungan beberapa penegakan hukum. Nah, jadi keberadaan mereka Bawaslu itulah tugas fokusi dari mereka untuk ketika ada laporan, misalnya tadi terlibat ada pegawai negeri ASN yang terlibat dalam itu, nah mereka itu diproses. Kalau memang itu terbukti secara real, nah mereka itu bisa mereka itu bisa diproses di bagian kepegawaian. Mereka itu sampai mereka itu bisa diberhentikan. Siap. Jadi segitunya. Jadi Bawaslu itu polisnya demokrasi dan pemilu. Dia beri kebebasan untuk melakukan tindakan itu. Misalnya nih, partai politik semuanya itu kan kalau sekarang masa kampanye tuh. Mereka untuk memasak itu kan untuk berkampanye itu kan sudah diatur tuh. Kampanye, setiap kampanye itu harus ada diawasi oleh Bawaslu. Ya, di mana mereka harus membuat laporan, misalnya ketika ada salah satu calon atau partai politik ingin melakukan kampanye, harus mereka itu melakukan izin dulu terlebih dahulu kemana? Izin keramaian di pihak kepolisian. Ya,
Nanti setelah itu ada mereka melapor pada Bawaslu, Ya. apakah di kecamatan atau kota bahkan ke provinsi, dia tahu. Jadi apakah itu di legislatif ataukah itu di eksekutif, ada laporan, partai ini, calon ini mereka melakukan kegiatan sini. Nah itu terpantau. Nah maka tadi ketika ada keterlibatan mobilisasi, ya sampai kalau kita lihat di TV viral ya, temukan ini melakukan kegiatan ini itu ke Bawaslu, lapor ke Bawaslu. Nanti Bawaslu menentukan apakah ini melakukan pelanggaran atau tidak. Orang bilang ini money politik, ini mengedarkan ini, misalnya menyebarkan brosur ini, sembako ini, semuanya itu dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau cuma sekedar katanya itu sulit dalam hal pembuktian. Itu saya kira nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan data real yang ada, baru kita bisa mengajukan. Karena sulit kalau diajukan nanti kita tidak punya bukti, itu nggak bisa. Oke, Pak. Siap. Ya seperti itu. Berarti Pak izin, berarti dengan zaman sekarang kan kita sudah punya handphone Pak. Jadi kalau ada terindus hal-hal yang seperti itu kita bisa rekam, kita bisa juga masyarakat juga bisa ikut andil untuk melakukan hal tersebut Pak ya. Oh iya, jadi kita berkaca dari beberapa pemilu Indonesia ini ya, pemilu mulai dari 2004 ya, 2004, 2009, 2014 sampai 2019 ya. Saya kira di masa itu banyak terjadi pelanggaran. Nah, hanya saja yang dijadikan saksi, apakah itu sidang di MK, itu tadi data yang mereka menunjukkan terjadi pelanggaran itu tidak kuat. Tidak kuat. Nah, jadi apakah dia berupa video atau dia berupa gambar? Nah, itu menjadi bukti untuk di dalam kalau ada sengketa di persidangan di MK misalnya, itu menjadi barang bukti gitu. Kadang-kadang kelemahannya di situ. Yang mengajukan keberatan itu sulit untuk membuktikan itu, sehingga oleh hakim apakah itu tidak kuat dalilnya, sehingga tidak ada gugatan yang kita ajukan itu yang dikabulkan, bahkan semuanya digugurkan. Nah, jadi itu harus juga ketika kita mau mengajukan itu harus siap-siap dengan data yang real dan valid. Jadi nggak bisa ini bisa, jangan video itu kan sepotong-sepotong saja, itu nggak bisa, dia harus utuh. Jadi seperti itu, tempatnya di mana, misalnya kampanye di mana. Nah, kalau TPS itu coblosnya di TPS yang mana, kan semua kita terdata. Betul. Jangan ini katanya di sini ada TPS mencoba, itu nggak bisa seperti itu. Harus real, karena kan data semua terekam. Data TPS itu, kita di Batam ya, itu semuanya sudah terekam semuanya. Bang, kita hari ini bisa melihat dari HP, saya itu terdaftar di kelurahan mana. Sudah online semua, itu sudah bisa semua, jadi nggak bisa kita beraneh-aneh, nggak bisa. Sistematis Pak. Iya, jadi seperti itu. Betul Pak. Jadi itu Pak, kira-kira kan itu tentang berita-berita tentang calon pemilih itu, berita-berita hoax itu ada hubungannya tentang tim oposisi Pak, atau tim posisi supaya supaya mereka itu bisa menang begitu Pak? Ini yang perlu selalu digaungkan oleh penyelenggara KPU ya, dan pemerintah kita. Yang perlu dijaga itu adalah terkait isu-isu yang tidak benar, isu-isu yang memecahkan konsentrasi negara-negara, gitu ya. Nah, KPU sudah mendesain dari awal ya sampai tanggal 14 Februari pemilihan, itu sudah diatur. Nah, ketika ada isu-isu yang menyebarkan, nah ini kan menjadi sesuatu hal yang merusak citra demokrasi yang sudah dibangun tadi itu. Nah, maka hari ini ketika ada isu yang sifatnya adalah negatif atau isu yang hoax istilah sekarang disebut, nah ini harus difilter betul-betul ya, jangan sampai terutama di masyarakat nih, masyarakat yang jauh dari kita ini di Batam ya, kan terutama kita yang ada di pesisir pulau kan ini kan jauh nih, sehingga mereka tidak menerima informasi secara utuh ya, jadi takut nanti informasi terputus. Menurut mereka ini sesuatu yang benar, padahal informasi itu salah gitu kan. Nah, jadi ini juga kadang-kadang ini kan perlu perlu kita luruskan. Seperti itu. Berarti izin Pak, berarti berita hoax ini bukan dari bagian Pak yang dalam tanda kutip istilahnya strategi
paslon atau lawan untuk mencari kelemahan dari lawan tersebut dalam suatu pemilihan? Saya kira begini, karena negara kita sudah demokrasi, sudah terbuka ya, karena dari akar paling bawah sekali sudah tahu semua ya. Saat ini kan kalau kita bicara sekarang itu kan sudah pasangan 1, 2, 3 itu kan sudah muncul. Betul Pak, sudah terasa. Kan kita kan ada azas demokrasi kan, kita bicara pemilu itu ada azas, kita ada jurdil, katanya jujur dan adil. Betul. Kita ada luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Maka diserahkan kepada hak kedaulatan berdemokrasi itu kepada siapa? Kepada warga negara, begitu. Jadi tidak ada cerita lagi, untuk menjatuhkan pasangan masing-masing calon, ada isu-isu yang dibangun. Saya kira ini justru kalau itu masih pola lama. Kalau pola lama itu saya kira kita kembali lagi ke demokrasi jauh mundur. Justru kita sekarang ini adalah beradu strategi, visi misi dari masing-masing paslon ini, apakah dia 1, apakah dia pasangan urut 2, apakah dia 3, itu kita melihat nih, mata kita terbuka nih, ini demokrasi. Kita saksikan dari ketiga kandidat ini, misalnya Indonesia sekarang ini, mana kira-kira yang sesuai dengan harapan kita ke depan. Indonesia harus lebih maju. Demokrasi tidak mungkin berlaku mundur. Nah, artinya kita semuanya harus kembali lagi kepada masyarakat, kepada rakyat. Seperti apa Indonesia ke depannya? Ya, tentu jawabannya adalah 14 Februari. Ya, karena masyarakat kita sudah cerdas semua. Mereka sudah tahu mana pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang mengayomi masyarakat. Saya kira kita bicara demokrasi ke depan, bukan justru kita kembali ke belakang. Pasangan ini pernah melakukan kejahatan ini, pasangan ini programnya tidak berjalan. Saya kira itu sudah jauh daripada itu. Kita bicara bagaimana konsep calon presiden ke depan itu membangun Indonesia lebih maju, bisa berdasarkan dengan negara tetangga kita di ASEAN ini, Indonesia lebih maju. Saya kira itu yang paling penting menjadi program prioritas dalam pemilu ini. Tetapi kan Pak, saat ini isu-isu itu kan Pak tidak hanya secara daring saja Pak, tapi sudah luring. Jadi menurut Bapak itu bagaimana cara kita menyangkal isu itu Pak? Gitu. Ya, yang namanya isu ini selalu muncul ya. Setiap pemilu selalu muncul ya. Artinya kita sebagai masyarakat, saya kira itu harus bijak. Jadi harus bijak ketika ada isu, katakanlah menjatuhkan salah satu pasangan calon. Ya. Saya kira kalau kita lihat di medsos itu beragam nih, ya kan? Ini isu-isu yang lama yang diungkit kembali, gitu kan? Ya. Nanti kan mengingat memori yang sudah lama tenggelam, ingin diingatkan lagi. Saya kira masyarakat cukup cerdas. Benar seperti ini. Artinya kita sampai ke masyarakat. Kalau ketika ada menerima isu seperti ini, jangan langsung percaya. Jangan telah mentah-mentah. Difilter dulu, ya. Kira-kira ini benar atau tidak. Jadi jangan sampai nanti, kita ini belum tahu benar, kita share. Ternyata yang menerima ini, benar ya nih ya. Sehingga nanti kita yang dirugikan. Betul. Saya kira kita harus bijak. Nah, maka dalam ini penyelenggara KPU dan Bawaslu harus melakukan lebih gencar lagi nih sosialisasi, bagaimana menangkal daripada isu-isu hoak yang dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu, sehingga pemilu yang kita harapkan di tahun 2004 ini itu betul-betul demokrasi yang gembira, yang kita gembira lah gitu kan, karena ini memang namanya pesta demokrasi Pak. Iya, seperti itu. Satu kali dalam 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali ini. Kapan lagi kita menjadi negara yang sukses gitu kan? Betul Pak, betul. Kita ini adalah, kalau nggak salah Pak ya, kita ini negara demokrasi itu besar Pak ya. Indonesia salah satu negara demokrasi menurut saya sangat sukses. Ya, sampai sekarang sulit untuk mencari negara yang sekeren Indonesia ini, yang sedemokratik Indonesia ini, dengan beraneka ragam kultur budaya yang sangat komplit. Saya kira Indonesia ini sulit ditemukan untuk negara lain. Saya kira cukup lengkap Indonesia ini. Oke, kita cukup berbangga menjadi warga negara Indonesia. Gitu saya kira. Terus izin Pak, ini yang namanya pemilu itu biasanya tidak terlepas dari biasanya money politik Pak. Nah, jadi bagaimana tanggapan Bapak terkait money politik ini Pak? Ya, kalau sedikit saya boleh bercerita ya. Jadi saya beberapa
dulu di tahun-tahun pemilu sebelumnya itu saya itu sering menulis di waktu itu di Batam Post ya, itu menulis bahaya money politik. Iya. Nah, artinya money politik ini sesuatu hal yang selalu terjadi. Jadi money politik ini kan kegiatan yang dilakukan untuk orang bagaimana empati, empati dengan mereka. Kalau saya lihat ini ketidakpedean. Jadi ya mereka kurang begitu pede, mungkin suaranya tidak bisa mengangkat, sehingga kita tidak perlu repot-repot ya mungkin dengan money politik ini kita bisa mendongkrak suara. Saya kira ini cara-cara yang sangat-sangat perlu kita hindari ya. Mencederai demokrasi kita lah. Iya, sangat mencederai sekali demokrasi kita. Jadi pemilu demokratis ya betul-betul berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Ya, jadi ketika ada money politik, bagi apakah itu di eksekutif atau di legislatif, saya kira itu dalam hal ini walaupun suaranya terpilih suara terbanyak, saya kira itu yang money politik itu dia harus digugurkan. Ya harus digugurkan. Artinya walaupun dia suara terbanyak, dia menang gitu ya, tapi dengan adanya money politik itu tidak bisa kita buktikan, saya kira itu dia harus gugur dengan sendirinya. Nah, makanya seharusnya aturan pemilu itu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu saya kira harus kuat. Sanksi bagi money politik ada penyuain A, B, C, D harus jelas disebutkan ya, gitu, sehingga memberi efek jerah. Jadi ketika orang mau money politik mereka mikir 1000 kali. Oh, kalau kita money politik dengan kita sudah mempersiapkan segala strategi segala macamnya, dengan akibat 1 hari 14 Februari kita pertama money politik itu citra demokrasi udah tercederai gitu. Sehingga kan agak disayangkan 5 tahun sekali kita hanya melakukan hal seperti itu. Saya kira berpotensi tidak terpuji menurut saya. Saya kira perlu ada perbaikan. Saya kira mudah-mudahan di tahun 2024 ini ya pemilu kita berjalan dengan baik tanpa money politik, tanpa isu hawa yang tidak kita inginkan. Saya kira seperti itu. Terus izin Pak, jadi seperti kita ketahui Pak, sekarang Indonesia ini kan dianugerahi bonus demografi Pak ya, karena daftar pemilih Gen Z itu melebihi 50% Pak. Jadi mungkin Gen Z ini ya pemilih yang cerdas Pak, tidak gampang terhempas isu hoax dan lain-lain. Cuma izin Pak, dan juga di sisi lain Indonesia ini kan terjebak dalam faktor ekonomi middle income trap ya, jadi menengah ke bawah. Jadi orang-orang yang mohon maaf Pak, yang ekonominya menengah ke bawah ataupun sangat minim, itu kan mereka itu izin Pak, tidak terlalu peduli dengan politik Pak. Yang mereka butuhkan sekarang itu bagaimana mengisi perut mereka, bagaimana perut mereka kenyang. Mereka tidak peduli dengan masalah politik. Ada bagaimana Pak menyikapi hal seperti ini? Ya, jadi kita kembali lagi, memang dalam hal ini untuk penyelenggara KPU, Bawaslu, ya harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi lagi ke masyarakat. Jadi sekarang masyarakat punya semua yang baru. Jadi ibaratnya terima uangnya, jangan pilih orangnya. Jadi seperti itu. Jadi mereka sangat cerdas. Jadi mereka tuh sekarang nih mereka sering di-prank oleh setiap 5 tahun sekali. Sekarang mereka mau gantian. Jadi apapun yang dikasih ya, mereka terima saja. Jadi kalau ada 1000 partai mereka terima semuanya gitu loh. Tapi untuk menentukan tanggal 14 besok di tahun 2024 itu hanya mereka yang tahu. Jadi ya sudah. Jadi kalau besok ada lagi yang mau money politik atau untuk melakukan hal-hal yang seperti saya sampaikan, saya kira mereka sudah pikir untuk 2 kali. Dia harap ke depan tidak akan melakukan hal sedemikian lagi, saya kira. Maksudnya dia udah sangat cerdas. Ya, jadi sangat cerdas. Masyarakat kita ini sekarang tidak mau menggantungkan demi 200.000 atau 300.000, menggantungkan nasib untuk 5 tahun ke depan. Ya kalau dipimpin oleh orang benar. Kalau tidak Pak, mau jadi apa kita ya? Sekarang ini masyarakat kita sudah cerdas banget ya. Jadi saya juga bertemu dengan masyarakat selalu
bercerita, menyampaikan bahwa jadikan pemilu tahun 2024 pemilu yang bersejarah. Siap. Bagi siapa? Kita ini pelaku sejarah. Nah, jadi terlepas apakah nanti yang duduk menjadi presiden itulah urut 1, urut 2, urut 3, semua itu putra-putra terbaik bangsa Betul, kita. Pak. Nah, Betul, saya hanya saja yang perlu kita garis bawahi, untuk pesta demokrasi itu harus berjalan sebagaimana yang sudah diamanat undang-undang tadi itu, ya. Negara demokrasi, ya. Kita mengikuti azas yang sudah kita sepakati bersama, jujur dan adil, demokrasi tanpa money politik, tanpa isu hoak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira yang itu kalau bisa, saya kira demokrasi berjalan dengan aman dan damai, saya kira. Jadi tanpa termakan isu-isu yang memecah belah bangsa tadi, saya kira itu harus kita hindari. Ada nggak Pak kira-kira kesempatan bangsa kita itu untuk bersih dari money politik demokrasi gitu? Saya sangat optimis karena kita berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan negara kita negara hukum. Nah, artinya kalau kita sudah sepakati negara kita negara hukum, artinya hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum harus kita tindak. Nah, kan sudah ada aparat penegak hukum. Betul, Nah, nah, ketika ada menemukan seperti itu, saya kira hukum harus jadi panglima di negara kita. Siap. Ya, itu yang paling penting. Ya, jadi siapapun dia, ketika siapapun melanggar hukum, maka kita kembali ke asas hukum. Jadi equality before the law, persamaan depan hukum. Siapapun yang bersalah, gaspol. Siap. Ajar saja gitu kan. Sepanjang hukum harus yang melanggar harus ikut prosedur yang berlaku. Nggak bisa dia pejabat, ya dia konglomerat, ketika hukum itu menjadi panglima, hukum tetap berjalan dia lurus. Ya. Tidak ada tebang pilih. Tidak ada tebang pilih, siapapun dia gitu kan. Ketika tadi money politik, walaupun dia seorang pejabat, tetap kita gugurkan. Siap.